Bagaimana kelanjutan rencana bagi-bagi rice cooker ini? Benarkah program ini dibutuhkan? Kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi 7 DPR Edi Suparno dan juga ada pengamat ekonomi energi UGM Fahmi Radi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Friska. Malam, saya ke Pak Edi dulu. Kalau Komisi 7 itu sudah setujukah rencana bagi-bagi peternak nasi listrik? Salam semuanya, hari ini akan saya beritahu satu solusi anti kerembes terbaik sekarang. Lem anti kerembes. Transisi energi menjadi energi bersih, ya dalam hal ini berbasis listrik. Hal itu memang merupakan salah satu pertimbangan kami di Komisi 7. Ditambah lagi memang ini akan ada unsur untuk penghematannya, penghematan dari aspek penggunaan dan importasi dari LPG. Selain itu juga memang karena penggunaan listrik ini akan meningkat dari pemakaian 680.000 kompor listrik, rice cooker yang diperkirakan akan disebarkan, didistribusikan kepada masyarakat, itu akan ada peningkatan konsumsi listrik yang saat ini masih oversupply. Jadi oversupply listrik yang dimiliki oleh PLN bisa terserap sebagian dari sini. Nah, dan kita sudah melakukan perhitungan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat terhadap mereka pengguna LPG 3 kg dibandingkan nanti akan biaya yang mereka keluarkan untuk membayar listrik dari pemakaian rice cooker ini masih akan lebih murah juga. Jadi ada beberapa penghematan dan ada beberapa juga manfaat yang bisa diperoleh dari aspek penyerapan dari overkapasitas listrik saat ini. Oke, penghematan dan juga penyerapan overkapasitas listrik ini Pak Fahmi sudah tepat jadi alasannya dan ini adalah waktu yang memang tepat atau tidak menurut Anda? Iya, kalau saya mohon maaf itu saya menyebutnya program yang mubazir yang tidak efektif sama sekali. Kenapa? Untuk mencapai tujuan tadi, misalnya ini memberikan kontribusi dalam energi bersih misalnya, itu kontribusinya kecil sekali. Kemudian tadi bisa menghemat penggunaan gas LPG 3 kilo yang subsidinya cukup besar Nah, ini berbeda dengan kompor listrik Apa bedanya, Pak? Rice cooker ini kan hanya untuk menanak nasi Sementara memasak yang lainnya itu masih menggunakan kompor gas dengan menggunakan gas LPG 3 kilo. Sehingga itu tadi yang saya katakan mubazir Karena ini hampir tidak bisa menggantikan migrasi tadi masyarakat masih tetap menggunakan gas 3 kilo untuk memasak yang lainnya. Rice cooker kan hanya untuk masak nasi Nah, sehingga ini saya kira tidak sebanding dengan penghematan begitu Pak Fahmi? Nah, kalau penghematan, kalau biaya per antara kalau misalnya sama-sama menanak nasi dengan kompor listrik dan juga dengan gas 3 kilo dan juga itu ya itu lebih murah memang Saya pernah itu lebih murah, tetapi fungsinya rice cooker itu kan hanya untuk menanak nasi. Mereka, masyarakat, masih tetap menggunakan gas LPG 3 kilo, padahal kan permasalahan yang ingin diselesaikan itu kan bagaimana migrasi tadi. Oke. Nah, Pak Edi, dianggap mubazir apa iya mubazir? Bagaimana menjelaskannya agar anggaran 340 miliar untuk bagi-bagi rice cooker ini dianggap tidak mubazir kalau versinya DPR? Ya, mungkin pertama saya ingin sampaikan bahwa peran fungsi daripada alat itu tidak hanya sekedar untuk menanak nasi saja, tetapi yang kami dapatkan dan pelajari informasinya, itu juga dipergunakan untuk merebus makanan dan untuk menghangatkan makanan untuk waktu yang cukup lama. Itu jadi makanan lebih bisa tahan. Nah, yang juga perlu kita sampaikan sini, memang betul akan tetap ada kebutuhan untuk LPG 3 kg, tetapi volume kebutuhannya akan menurun drastis. Nah, jangan lupa bahwa di dalam setiap tabung LPG 3 kg itu ada subsidi pemerintah sebesar 33.000 per tabung. Nah, itu sangat besar. Nah, ini bisa kita turunkan, kita bisa kurangi. Tambah lagi, PLN di tahun yang akan datang ini akan menerima pasokan listrik tambahan sebesar 7 gigawatt. Sementara permintaan itu hanya 800 megawatt. Artinya ada surplus sekitar 6 gigawatt yang harus dibayar oleh PLN karena sistem mekanisme adalah take or pay.
Nah, lebih baik daripada PLN membayar itu secara percuma, lebih baik itu kemudian diserap. Diserap melalui apa? Salah satunya adalah melalui rice cooker ini. Memang dulu pernah ada pemikiran ketika kita membahas masalah pemakaian kompor listrik, Listrik. itu akan lebih besar lagi pemanfaatan dari surplus listrik yang sekarang dimiliki oleh PLN. Tetapi ya ini saya kira bisa menyerap juga. Dan ini ada perimbangannya. Dan kembali lagi mungkin saya kira kita lihat dulu dari perspektif uji cobanya terlebih dahulu. Kalau uji coba ternyata menunjukkan bahwa manfaatnya ada sebanding dengan penghematannya, sebanding dengan pengurangan importasi LPG, saya kira program ini bisa dilanjutkan. Tetapi kalau memang tidak, dalam artian bahwa akan ada evaluasi terlebih dahulu, dan evaluasi mengatakan hal sebaliknya, tentu program ini bisa dievaluasi dan anggaran ini tentu bisa dialokasikan untuk hal yang lain. Uji cobanya per kapan, Pak Edi? Kembali lagi, ini kan Kementerian SDM yang akan secara teknis akan menyampaikan, dan kemudian juga bagaimana program pendistribusiannya. Jadi kami justru dalam hal ini menunggu dari Kementerian SDM untuk pelaksanaan uji coba dan bagaimana pelaksanaan di lapangan dalam artian distribusinya kepada masyarakat. Kalau dari Pak Fahmi lihat dari sisi masyarakat tadi, dalam uji coba indikator apa saja yang harus dipantau? Plus juga kan yang jadi pertimbangan masyarakat, apakah nantinya kalau hemat energi tidak pakai LPG, tapi bagaimana dengan tagihan listriknya? Itu kan hal paling simpel yang pertama kali langsung terlintas. Gimana Pak Fahmi menjelaskannya? Nah, saya kira sebelum uji coba, ini Kementerian SDM harus hati-hati betul, harus dihitung betul gitu ya. Cost and benefits tadi. Kalau tadi lebih murah biaya menanak nasi dengan rice cooker dibanding dengan kompor gas, itu betul itu ya. Nah, tetapi ini kan penggunaan listriknya itu kan sekitar 200 watt gitu ya. Nah, taruhlah 1 juta gitu ya. Ini tidak memberikan pengurangan listrik secara signifikan, apalagi tadi Pak Edi mengatakan ini bisa mengatasi masalah oversupply gitu ya. Saya kira kurang tepat. Kalau kompor listrik ya gitu ya, tapi kalau rice cooker itu saya nggak yakin, maka perlu dihitung dulu gitu ya. Nah, kemudian juga itu ya, rice cooker ini bersihkan kebun, bersihkan parit. Satu mesin potong rumput genggam X2000 dari Jerman dan VNE adalah manfaat yang menggunakan listrik 450 itu sebagian besar itu sudah mempunyai rice cooker gitu. Nah, sehingga ini ada duplikasi yang anggaran 340 miliar tadi ini jadi mubazir tadi, karena toh sebagian besar sudah punya, kenapa harus dibagi-bagi? Nah, sehingga menimbulkan dugaan yang lain, jangan-jangan ini proyeknya perusahaan yang memang nantinya ditunjuk gitu ya, sehingga dapat cuan dari program tadi yang menurut saya mubazir dan tidak efektif. Mohon maaf Pak Edi. Pak Edi, silakan dijawab agar tadi ketakutan agar ini tidak hanya untuk cuan saja begitu, memang ada manfaatnya untuk masyarakat, itu gimana kalau dari DPR? Ya, mari saya mengajak kita semua berhusnuzon terhadap program ini ya, karena tujuannya adalah transisi energi, penghematan, dan kita bisa menyerap oversupply listrik yang ada, meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar. Tepat yang disampaikan oleh Pak Fahmi. Kalau tadi kompor listrik mungkin skala yang untuk dimanfaatkan surplus listriknya bisa lebih besar lagi. Tapi kembali lagi, pertama kita lihat bahwa sekarang ini tadi kan Pak Menteri juga dalam statementnya mengatakan, Pak Menteri SDM, bahwa masih dipelajari oleh pihak terkait, terutama dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Karena anggarannya sampai saat ini masih belum disepakati oleh Kementerian Keuangan. Nah, dan saya yakin juga Kementerian Keuangan memiliki perhitungan-perhitungan tersendiri, ya, sehingga program ini bisa berjalan atau tidak. Apakah berjalan itu secara bertahap yang agak panjang, atau bertahapnya itu sesuai dengan tahapan-tahapan evaluasi dan akan kita sepakati bersama antara Kementerian SDM dan Kementerian Keuangan. Nah, itu kita akan lihat kemudian. Tetapi menurut saya kita lihat dulu bagaimana proses ini berjalan, tingkat keberhasilannya, tingkat penghematannya, efektivitas tepat sasarannya, ya, untuk kemudian dievaluasi dan kemudian diputuskan langkah berikutnya. Apakah dilanjutkan ataukah kita terpaksa kita tunda untuk kemudian mencari proses untuk transisi energi yang lebih lain lagi. Tetapi menurut kami, hemat kami saat ini hal ini perlu diuji coba terlebih dahulu, ya, supaya kita secara empiris bisa melihat
Dan itu semua bisa dibuktikan dengan data, dengan angka, bisa dihitung. Dan perhitungan itulah yang akan kita gunakan untuk kemudian evaluasi, menentukan go atau tidak go untuk tahapan kedua dan selanjutnya. Pak Edi, kalau plan uji cobanya daerah mana sajanya, sasaran uji coba tahap awalnya sudah ada kah? Belum ada, tetapi kembali lagi sekarang ini berdasarkan pendataan tadi yang seperti yang disampaikan, para penerima atau para masyarakat yang saat ini memiliki kapasitas listrik 450 volt ampere, termasuk juga mereka-mereka yang saat ini mengkonsumsi secara sah LPG 3 kg. Nah, ini adalah targetnya. Nanti daerah-daerahnya saya kira ya pemakai LPG 3 kg di daerah-daerah yang saat ini memang tingkat konsumsinya tinggi, itu mungkin yang menjadi target awal ya. Oke, kalau dari Pak Fahmi, nantinya jika uji coba akan dilakukan, apa saja yang harus jadi catatan pemerintah agar efektif nih uji cobanya, bisa datanya valid, bisa tepat sasaran, kebijakannya juga tepat sasaran, dilanjutkan atau tidaknya begitu? Kalau saya tidak terlalu khawatir dengan tepat sasaran atau tidak itu ya. Karena kalau menggunakan data yang updated dari Kementerian Sosial, saya kira itu valid untuk bisa digunakan. Yang saya khawatirkan adalah bahwa program ini tidak memberikan manfaat sesuai dengan tujuan tadi. Nah, oleh karena itu, jangan diuji coba dulu, tetapi dihitung cost and benefit-nya tadi. Kontribusi terhadap energi bersih berapa, kemudian berapa penghematan penggunaan rice cooker tadi, kemudian juga berapa menyerap tambahan listrik misalnya. Kemudian juga apakah ini bukan program duplikasi, kan perlu diadakan survei juga. Jangan-jangan sebagian besar sudah punya rice cooker sehingga ini kan duplikasi gitu loh. Jadi tolong jangan diuji coba dulu, tapi dihitung secara matang. Nah, kemudian baru diputuskan uji coba. Sebab kalau tidak, ini hanya mohon maaf berikan PHP saja itu ya. Sebelumnya kompor listrik, masyarakat punya ekspektasi yang tinggi dapat kompor listrik, ternyata batal. Dulu My Pertamina juga sudah diuji coba, batal. Nah, jangan sampai ini terjadi lagi gitu ya. Agar kesan masyarakat terhadap pemerintah ini kan hanya PHP itu ya. Memberi harapan palsu tadi gitu loh. Ini janganlah. Takut di PHP-in nih kalau dari sisi Pak Fahmi. Pak Edi gimana nih? Kalau plannya sebenarnya apakah uji coba dulu baru dihitung nantinya seperti tadi yang disampaikan, dievaluasi, atau cost and benefit-nya dihitung dulu baru uji coba? Kita sebelum memutuskan anggaran itu sudah ada perhitungannya. Ya, tinggal sekarang bagaimana perhitungan tersebut itu bisa diaplikasikan di lapangan dalam bentuk uji coba efektivitasnya. Apakah kemudian benar asumsi bahwa masyarakat kemudian beralih untuk menggunakan rice cooker ini akan kemudian menurunkan konsumsi LPG 3 kg-nya sesuai dengan apa yang sudah diperkirakan, diproyeksikan di dalam perhitungan. Jadi perhitungannya sudah ada. Tidak mungkin juga kita kemudian memutuskan sebuah mata anggaran yang belum ada detail studinya. Nah, oleh karena itu kembali lagi, saya kira uji coba itu perlu untuk melihat apakah angka-angka yang sudah tercantum di dalam dalam studinya, proyeksi-proyeksi yang ada itu sesungguhnya bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan apa yang memang menjadi praktek di lapangan. Nah, saya kira itu. Dan uji coba itu saya kira juga bisa dengan cepat bisa kita ketahui apakah kita bisa melanjutkan atau memang ini program ini sudah tidak layak lagi untuk ditindaklanjuti. Tapi targetnya 2023 atau tahun ini, Pak Edi, singkat saja. Kalau bisa diusahakan di tahun 2023, tapi kan 2023 tinggal berapa minggu lagi ya. Saya kira kita realistis saja. Kapan sudah siap, nanti baru kita akan berjalan. Oke, harus jelas tolok ukur dan hitung-hitungannya, termasuk tujuannya untuk kemanfaatan, begitu ya. Terima kasih atas waktunya Wakil Ketua Komisi 7 DPR Edi Suparno, juga pengamat ekonomi energi UGM Fahmi Radi. Kita tunggu kebijakannya, termasuk juga harus benar-benar bermanfaat. Kalau tidak tepat atau tidak bermanfaat, ya bisa dievaluasi atau tidak dilaksanakan kembali. Terima kasih Pak Edi.